Hakim yang telah Bismillah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik tim penuntut umum atas pledoi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan tim penasihat hukumnya dalam perkara pidana nomor PDM 243/CKTSL/10/2022. Majelis Hakim yang kami hormati, tim penasihat hukum dan para pengunjung sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik, hidayah, dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, dan aman sampai pada tahap pembacaan replik dari tim penuntut umum atas pledoi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan tim penasihat hukumnya. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan pada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan replik dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu maupun tim penasihat hukum telah membacakan pledoi. Pada kesempatan ini kami tim penuntut umum menanggapi pledoi baik dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu maupun pledoi dari tim penasihat hukum. Memperhatikan isi pledoi dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu maupun pledoi tim penasihat hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar pledoi pribadi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak kami bacakan dan dianggap dibacakan. Pledoi tim penasihat hukum nomor 1 sampai dengan 6 tidak kami bacakan dan dianggap dibacakan. Setelah tim penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi tim penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan tim penuntut umum atas surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Karena pledoi dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dan tim penasihat hukumnya didasarkan pada penilaian yang subjektif guna melepaskan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dari tuntutan hukum terhadap perbuatan yang telah terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu lakukan. Hal tersebut akan dibuktikan kembali oleh tim penuntut umum dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Bahwa permohonan penuntut umum tersebut berdasarkan atas pertimbangan penasihat hukum yang dikemukakan dalam pledoinya sebagai berikut. A. Nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mengajukan nota pembelaan yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang mana pada pokoknya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu menanyakan apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Tanggapan bahwa dalam persidangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu mengajukan pledoi yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, yang mana pada pokoknya terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu menanyakan apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman 12 tahun penjara sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Bahwa pledoi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang disampaikan dalam persidangan akan kami jawab sebagai berikut. Bahwa tugas dan kewenangan penuntut umum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam melakukan penuntutan, penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian berdasarkan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup.
bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, kami, tim penuntut umum, telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bahwa terkait tinggi rendahnya stratma tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut. Dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut, kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK berdasarkan surat nomor R 0068-1.5.1 HSHP garing LPSK garing 01 garing 2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama bagi terlindung LPSK Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu dan memperhatikan poin 3 rekomendasi LPSK tersebut dimaksud sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. E. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Dan D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya juga tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan sehubungan dengan penjelasan pasal 10A ayat 3 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu yang dimaksud dengan keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Bahwa terkait dengan serangkaian rujukan di atas kami tanggapi sebagai berikut. 1. Bahwa dalam penjelasan pasal 10A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang menyatakan frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun demikian, pasal AHWO belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama juga sebagai pelaku material terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya kecuali saksi Freddy Sambo pelaku utama dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema juridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat.
dan juga membongkar skenario pengkelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu saksi Verdi Sambo. Namun di sisi lain, peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. 3. Bahwa dalam tuntutannya terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, tim penuntut umum telah bersandar pada asas dominus litis. Ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Serta teori tujuan pemidanaan yang menyatakan pidana dijatuhkan bukan aqua pecatum es karena orang yang membuat kejahatan, melainkan nepisetur supaya orang jangan melakukan kejahatan. Di mana? Dilanjutkan. Di mana berdasarkan landasan berpikir di atas, tim penuntut umum telah berusaha menggali penderitaan dan sakitnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat sesaat sebelum ditembak sampai dengan bersangkutan merenggang nyawa akibat timah panas yang menembus dan bersarang dalam tubuhnya. Kejujuran, kontribusi, dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam membongkar perkara aku, saksi pelaku yang bekerja sama. Peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Peran saksi Verdi Sambo sebagai pelaku utama dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup. Peran para terdakwa lainnya yang bukan sebagai eksekutor namun memiliki kontribusi yang sangat beragam dalam perkara aku. Penderitaan keluarga korban atas meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pemaafan keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu serta kondisi sosial kemasyarakatan sehubungan dengan faktor penjara pidana baik bagi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari sebagaimana teori prevensi khusus maupun bagi masyarakat luas untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat sehingga dengan memidana pelaku kejahatan secara proporsional diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana sebagaimana tujuan dari teori prevensi umum. 4. Bahwa oleh karena itulah tim penuntut umum dalam Strafmah telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk memutuskan tuntutan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara karena secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. B. Nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. 1. Analisa yuridis poin 76 halaman 30 pledoi tim penasihat hukum menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu hanyalah merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh orang yang menyuruh yaitu saksi Verdi Sambo manus domina sehingga terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu hanyalah merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan. Oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sehingga terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sama sekali tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk menghilangkan nyawa teman sekamarnya sendiri in cause korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu keliru dalam menaksirkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan orang yang disuruh dan tidak terdapat mens rea atau dikatakan sebagai manus ministra. Pada prinsipnya, sebagai orang
Aparat penegak hukum yang mempunyai disiplin keilmuan ilmu hukum tentu sudah mampu membedakan mana yang tidak dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana dan mana yang dapat dijadikan sebagai orang yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Sama-sama kita ketahui yang dikatakan dengan manus ministra adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu A. Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal jiwanya atau terganggu karena sakit, pasal 44 KUHP. B.